Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Mutia, NPM 1804041158. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas A semester 6. Baik, di sini saya akan membuat video dengan judul Sistem Moneter di Indonesia saat ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Fiskal dan Moneter dengan dosen pengampu Selvia Nuryasari MEI. Baik, di sini ada 5 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem moneter konvensional dan apa saja instrumen yang terdapat pada sistem moneter konvensional. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sistem moneter syariah, serta apa saja instrumen yang terdapat pada sistem moneter syariah. Dan yang terakhir, bagaimana jalannya instrumen kebijakan moneter konvensional dan syariah di Indonesia. Baik, yang pertama yaitu sistem moneter konvensional. Menurut Johan Putro yang dikutip dari Periwarjio, kebijakan moneter merupakan suatu tindakan pemerintah dalam bentuk pengelolaan ekonomi melalui pasar uang guna untuk mencapai tujuannya. Dalam aliran moneteris menjelaskan bahwa pengaruh sumber daya dan kekuatan pasar itu tergantung pada besar kecilnya suatu suku bunga yang dimana mampu mendorong investasi serta turunnya tingkat harga yang dapat mempengaruhi konsumsi, sebab kebijakan moneter itu bertumpu pada suku bunga perekonomian, yang dimana hal tersebut dapat mempengaruhi tujuan dari pembangunan ekonomi, baik inflasi nilai tukar, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Instrumen kebijakan moneter konvensional. Instrumen kebijakan moneter yaitu merupakan suatu alat pengendalian operasi moneter yang digunakan Bank Sentral dalam mewujudkan sasaran operasional atau sasaran akhir demi tujuan yang telah ditetapkan. Adapun instrumen pengendalian moneter digolongkan menjadi 3, antara lain yaitu yang pertama, menurut cara instrumen yang dapat mempengaruhi sasaran operasional baik dalam instrumen langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, menurut orientasinya di pasar keuangan, termasuk instrumen yang berorientasi atau tidak berorientasi di pasar keuangan. Yang ketiga, menurut diskresinya berada di bank sentral atau di pasar keuangan. Adapun instrumen-instrumen dari kebijakan moneter yang saat ini digunakan Bank Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, operasi pasar terbuka, yaitu kebijakan untuk membeli atau menjual surat berharga atau obligasi dalam bentuk rupiah di pasar primer atau sekunder melalui mekanisme lelang atau non-lelang. Yang kedua yaitu giro wajib minimum. Yang dimaksud dengan giro wajib minimum yaitu ketentuan Bank Sentral yang mewajibkan bank untuk memelihara sejumlah alat likuiditas dalam rekening gironya pada Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu fasilitas diskonto, yang artinya fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank dengan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Bank Indonesia itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu himbauan moral, yang dimana kebijakan Bank Sentral yang persuasif berupa himbauan atau bujukan moral kepada bank
Dengan melalui pembujukan moral ini, bank sentral dapat meminta bank-bank umum untuk menambah atau mengurangi pinjaman di semua sektor atau hanya di sektor-sektor tertentu saja. Poin yang selanjutnya yaitu sistem moneter syariah. Mengulas dari sejarah Islam, kebijakan moneter tersirat secara jelas dalam kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat, yang salah satunya yaitu Khalifah Umar yang telah mengatur sektor moneter dengan berbagai aturan, yaitu melarang segala bentuk tindakan yang berdampak pada bertambahnya gejolak dalam daya beli dan ketidakstabilan nilai uang, melarang adanya pemalsuan uang, memberikan perlindungan pada inflasi dengan cara menghimbau kepada masyarakat agar melakukan investasi modalnya di sektor real, serta tidak bergaya hidup secara berlebihan dan mencetak dirham sebesar 6 danik dengan disesuaikan dalam ketentuan Islam. Poin yang selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter syariah, yaitu yang pertama reserve ratio yang merupakan sebuah simpanan khusus bank yang harus dipegang oleh bank sentral selaku otoritas kebijakan moneter. Yang kedua yaitu moral suasion yang merupakan sebuah upaya bank sentral dalam membujuk lembaga keuangan dalam meningkatkan permintaan kreditnya sehingga roda perekonomian dapat terasa bergairah kembali. Yang ketiga yaitu lending ratio yang merupakan pinjaman yang dititik beratkan pada pinjaman kebaikan yang dalam hal ini disebut dengan Qardu al-Hasan. Yang keempat yaitu refinance ratio yang merupakan bentuk instrumen dengan proporsi pinjaman bebas bunga atau riba. Yang kelima yaitu profit sharing ratio yang merupakan sebuah rasio bagi keuntungan yang ditetapkan sebelum bisnis tersebut mulai dijalankan dan dilakukan pada saat jumlah uang yang beredar ingin ditingkatkan. Yang keenam yaitu Islamic suku yang merupakan bentuk langkah pemerintah dalam menaikkan dan menurunkan jumlah uang beredar dengan cara mengeluarkan suku untuk mereduksi uang yang beredar kembali ke bank sentral. Yang ketujuh yaitu governance instrument yang merupakan sistem bebas bunga. Poin selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter konvensional dan syariah di Indonesia. Mekanisme transmisi kebijakan moneter dapat menggambarkan tindakan Bank Indonesia melalui perubahan-perubahan instrumen moneter dengan 5 saluran antara lain suku bunga kredit, harga aset, kurs, dan ekspektasi. Untuk mengetahui seberapa kuat instrumen pengendalian kebijakan moneter yang dilalui jalur efektivitas transmisi secara operasional dapat dijadikan indikator pergerakan laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada sasaran akhir. Maka transmisi kebijakan moneter tidak hanya mempengaruhi perbankan konvensional saja, namun juga mempengaruhi perbankan syariah. Hal ini karena mekanisme transmisi juga dapat melalui jalur syariah seperti pada penggunaan instrumen moneter dalam kebijakan moneter ganda yang telah dijelaskan dalam Ascaria dan Qurrah Ayunah bahwa instrumen kebijakan moneter tidak hanya terbatas menggunakan suku bunga saja, tetapi juga dapat menggunakan bagi hasil atau profit loss sharing atau margin. Dalam sistem moneter ganda, interest rate pass-through lebih tepat disebut dengan policy rate pass-through
di mana policy rate untuk konvensional adalah suku bunga, sedangkan policy rate untuk syariah menggunakan bagi hasil atau margin. Pasar uang antar bank atau PUAP merupakan pengatur likuiditas yang artinya jika bank mengalami kelebihan likuiditas, maka akan menggunakan instrumen pasar uang untuk investasinya. Dan apabila kekurangan likuiditas, akan menerbitkan instrumen untuk mendapatkan dana tunai. Dan pada pasar uang antar bank syariah atau PUAS, itu penerbitan instrumennya menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan mengharuskan adanya underlying aset dalam penerbitan instrumen tersebut atau dalam bentuk penyertaannya. Pada tahun 2014, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan PBI nomor 16 tahun 2014 tentang operasi moneter syariah atau OMS. Yang dimaksud dengan OMS itu sendiri yaitu bentuk pelaksanaan kebijakan moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan standing facility berdasarkan prinsip syariah. Maksud dari standing facility syariah adalah fasilitas yang disediakan oleh BI kepada bank dalam rangka OMS atau operasi moneter syariah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.